Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Lestari dari KPID. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen media cetak, yaitu media cetak ditemukan pertama kali tergambar dari bentuk adalah koran. Koran memang merupakan media massa pertama dalam peradaban manusia. Bahkan, orang mengidentikan media cetak dengan koran atau ada yang juga menyebutkan surat kabar. Namun, tentu saja bukan hanya koran yang disebut media cetak itu, karena masih ada yang lain seperti tabloid dan majalah. Media cetak dan jurnalisme. Adanya mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi tertulis semakin luas cakupnya. Informasi tidak hanya diedarkan di kalangan masyarakat tentunya yang umum, kelas terdidik di masyarakat, melainkan juga beredar pula pada warga masyarakat kebanyakan. Jurnalisme muncul tatkala manusia membutuhkan informasi perkembangan yang terjadi di dunia secara terus-menerus. Pada awalnya, perkembangan media cetak belum secepat sekarang ini. Kendala umumnya ada dua, yaitu bersifat teknologi dan sosiologis. Secara teknologis, kemampuan mesin cetak yang ada pada awal perkembangan koran masih sederhana, dengan kemampuan yang terbatas. Sedangkan secara sosiologis, untuk bisa mengikuti informasi yang disajikan, koran diperlukan kemampuan membaca. Ketika kemampuan membacanya dimiliki kalangan tertentu saja di tengah masyarakat, maka dengan sendirinya pembaca koran pun terbatas. Meski demikian, media cetak menjadi salah satu-satunya alat pertukaran dan penyebaran informasi, gagasan, dan hiburan. Selain menjadi alat utama menjangkau publik, media cetak juga menjadi sarana utama untuk mempertemukan para pembeli dan penjual, sehingga keberadaan semakin dirasakan dan diperlukan masyarakat. Dalam manajemen media cetak, ada di sini ada organisasi media cetak. Dibandingkan pada awal kelahiran industri penerbitan, media cetak sudah mengalami banyak perkembangan, bukan saja lingkungan internal organisasi penciptaan media cetak saja yang berubah, tapi juga lingkungan tugas dan lingkungan eksternal masih banyak mengalami perubahan. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasinya. Yang pertama, pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi ini populer dengan sebutan pemret, yaitu ia bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja redaksi. Pemret pimpinan para redaktur, pendamping, penanggung jawab rukbit. Yang kedua, direktur bidang, yaitu ini bertugas menentukan isi media cetak yang akan diterbitkan dan memutuskan permuatan atau penolakan pemuatan tulisan yang dibuat wartawan atau penulis luar. Yang ketiga, reporter atau wartawan. Biasanya ini bertugas mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menulis berita. Berita yang dikumpulkan itu pun bisa berupa penugasan dari redaksi, juga bisa merupakan investigasi wartawan karena memperoleh informasi peristiwa yang bernilai berita. Yang keempat, ada pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup organisasi media massa. Kepemimpinan perusahaan ini bertanggung jawab atas sisi bisnis organisasi media massa, yaitu bagian iklan. Bagian iklan ini adalah manajer iklan yang mencari pemasaran iklan dan menjual ruang-ruang iklan yang disediakan media yang bersangkutan. Persaingan media membuat bentuk-bentuk iklan makin beragam. Bagaimana iklan mengembangkan strategi kreatif untuk memasarkan iklan, bukan hanya dalam bentuk penjualan ruang media cetak untuk iklan display, tapi dikembangkan ke bentuk-bentuk baru periklanan seperti informational, pariwara, editorial, atau paket-paket periklanan penyambut hari-hari besar beragama. Yang terakhir yaitu ada administrasi atau keuangan.
Biasanya ini bertugas menangani bidang administrasi dari keuangan, bagian yang menangani penggajian karyawan, pembayaran honorer penulis luar, menyusun rencana anggaran, dan pembukuan pendapatan. Pada bagian inilah disusun rencana anggaran dan pendapatan tahunan satu media cetak. Nah, bagian ini merupakan salah satu roh penting bagi usaha penerbit media cetak. Struktur organisasi yang ditemukan tadi pada dasar merupakan struktur organisasi yang bersifat genetik. Karena itu struktur organisasi tadi kita bisa pergunakan untuk penerbitan media cetak yang berupa media komunikasi, media publik, dan media komersial. Bagi media komunitas, tentu saja pemimpin media komunitas tersebut bahwa pemimpin perusahaan pun memikirkan dimensi keuangannya, sirkulasi, dan iklan. Memang benar, namun bukan dengan kerangka meraih keuntungan, melainkan lebih fokus pada upaya untuk menjaga kelangsungan hidup media komunikasi tersebut. Nah, itu sekian dari penjelasan saya tentang manajemen media cetak. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.